Welcome back to my YouTube channel Cia Ijen Property, channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong. Dan kali ini Cia berada di BSD dan Cia mau mereview salah satu rumah terbaru, show unit terbaru untuk kawasan Tanah Kayu di klaster terakhirnya, yaitu klaster Fasya. Untuk klaster Fasya yang merupakan klaster terakhir hadir dengan konsep baru, desain baru, dan promo yang baru juga guys. Untuk klaster terakhirnya pastinya BSD Sinar Masland menyediakan konsep yang terbaik. Seperti apa ya? Yuk kita simak videonya. Kawasan Tanah Kayu sendiri pastinya udah pada tahu dong, lokasinya super strategis, berada di BSD tahap 3 dan nantinya itu akan deket banget ke area-area komersil seperti supermarket Grand Lucky, si supermarketnya yang berasal dari CBD. Kemudian deket situ tuh juga ada Ras Nusantara nih yang akan menjadi area kuliner yang termutakhir di area Serpong. Kemudian ada lagi sekolah-sekolah ternama seperti Genesis Global School, BPK Penabur, sampai ke area rekreasi seperti Cimoriland, Jatim Park, sampai Taman Rekreasi HH Group. Pastinya kalau berada dekat dengan area komersil, nanti nilai investasinya akan semakin bagus. Klaster Fasya sendiri merupakan klaster dengan lokasi terbaik, paling depan, paling dekat ke clubhouse, dan ada direct access ke clubhouse. Fasad bagian depan yang begitu mewah dengan konsep modern tropis. Dalam klaster Fasya hanya ada rumah tipe 7 saja, tapi untuk panjang ke belakangnya bervariasi mulai dari 12, 14 sampai 17 meter. Tapi untuk luas bangunannya semuanya sama ya guys, 137 meter persegi, dan untuk carport sudah disediakan untuk kapasitas 2 mobil dan sudah dilengkapi dengan kanopi. Nah, kalau biasanya untuk penjualan rumah-rumah di Tanah Kayu semuanya itu full furnished, tapi di sini di klaster Fasya ada opsi yang menarik nih guys. Seperti apa ya? Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Untuk pintu depannya sama, sudah dilengkapi dengan smart door lock. Untuk area lantai 1 sama dengan konsep New Safa, dan di sini sudah ada area living room, dining room, dan ada satu ruang multifungsi. Untuk kali ini kamu bisa milih nih, mau konsep furnish sama seperti di show unit atau by IKEA nih guys. Yang didapat dari IKEA kurang lebih seperti ini ya guys, dan juga ini masih dapat tambahan voucher elektronik Samsung. Tapi bisa juga nih opsi keduanya, dapat furnish sama seperti di rumah contoh, kecuali untuk bagian-bagian tambahan interiornya ya, seperti pajangan-pajangan, wallpaper itu sama ya, tetap tidak dapat. Nah, saya suka banget nih bagian living room ini karena ada kaca jendela yang begitu besar yang nge-view ke arah taman belakang. Jadi kalau kamu beli untuk ukuran 14 atau 17, ini ada tambahan lagi tanah ke bagian belakang. Dan di sana kamu bisa manfaatin nih buat mau taruh taman, air mancur, atau yang lainnya. Atau mau dijadikan penambahan bangunan, itu masih bisa banget nih guys. Jendela yang besar di bagian depan overflowing ke arah bagian jendela belakang, so ini sinar matahari pasti masuk secara sempurna dan sirkulasi udaranya pasti bagus banget. Apalagi kalau ambil yang bagian tanahnya yang lebih panjang lagi ya. Ini saya sih tetap mau pertahankan bentuk bangunannya seperti ini dan dibuat taman atau area semi outdoor di bagian belakang buat nyantai-nyantai. Asik kan? Konsepnya yang menyatu tanpa sekat, jadi seluruh rumah ini nggak kerasa ya kalau ini tanahnya cuma 7x12 bisa dapat area keluarga yang senyaman ini. Untuk bagian meja makannya sudah disiapkan yang menyatu dengan area kitchen set di bagian belakang. Nah, biasanya nih bisa juga dimanfaatkan buat
kalau lagi kumpul-kumpul tuh ada yang di meja, ada yang di sofa. Nah ini ada tambahan lagi, ada yang bisa masih di area taman di extend. Dan saya suka juga nih dapurnya karena tetap ada bukan jendela yang besar untuk buang udara hawa masakan itu ke area belakang. Jadi di dalam itu kesegaran dan kebersihan tetap terjamin banget. Yang seperti saya sudah infokan tadi, ada dua opsi. Opsi yang pertama, dapat furnish by IKEA dan dapat voucher elektronik. Nah, voucher elektronik itu bisa dibuat untuk beli mesin cuci, beli AC, beli kulkas. Tapi kalau kamu pilih opsi yang kedua, design by developer seperti ini untuk elektroniknya tidak dapat ya guys. Untuk furnish by developer nanti rinciannya bisa langsung japri ke Cia ya. Tapi secara keseluruhan ini hampir semuanya 80% udah dapat nih guys, kecuali elektronik. Jadi bingung kan mau terima beres furnish by developer, gak mau pusing tinggal bawa koper, atau kalau ada sisi kreatifnya, nah saya pengen yang seperti ini, saya pengen yang seperti itu. Nah bisa tuh milih opsi yang pertama, design by IKEA. Area lantai satu ini juga sudah disediakan satu area multifungsi. Mau dijadikan ruang belajar, ruang kerja, atau library, ini bebas sesuai dengan kebutuhan. Dan ini bukan jendelanya lebar gini nih guys di sisi depan. Dan ini cross ventilation karena ada jendela di bagian belakang. So ruangan ini sirkulasinya oke. Tentunya suasana di dalam rumah jadi lebih nyaman dan sinar matahari yang masuk secara optimal jadi lebih sehat. Ini nggak ada kamar bawah di lantai satu, tapi kalau perlu ini tinggal dimodif dikit aja, tambahin tembok, pintu, jadi deh satu kamar. Untuk area lantai satu ini juga sudah disiapkan satu kamar mandi yang berposisi di bawah tangga. Jadi kalau yang kamar multifungsi itu dijadiin kamar, don't worry, sudah ada kamar mandi di lantai satu. Atau kalau mau tetap dipertahankan sebagai ruang multifungsi, nah ini cocok banget, apalagi setelah pandemi kita sebaiknya kalau pulang dari luar kita bersih-bersih dulu nih di kamar mandi di lantai satu ini sebelum masuk ke area kamar. Bener gak sih guys, gaya hidup kita udah beda banget. Bersihan dan kesehatan udah jadi prioritas kan? Sekarang yuk kita naik ke lantai 2. Tangganya juga sudah didesain sangat nyaman dengan injakan yang tidak terlalu tinggi dan ada buka jendela yang besar di bagian depan. So pencahayaan di area sini tetap terjaga dong. Kita sampai di lantai 2 dan ini merupakan tempat beristirahat karena isinya kamar doang nih guys. Anaknya ada 2 dan berposisi menghadap ke belakang dengan bukaan jendela satu bidang yang besar seperti ini nih guys. Jadi di sini juga sudah terjaga sinar matahari masuk secara optimal, sirkulasi juga lancar. Untuk kamar pertama dan kedua desainnya kurang lebih hampir sama ya guys. Nah kalau kamu milih desain by IKEA ini hanya disediakan wardrobe saja. Untuk tempat tidurnya ini harus beli sendiri nih guys. Desain dari developer ini cukup praktis ya, tempatnya tidak terlalu besar tapi compact banget, ada laci-laci di bagian bawah. Ini juga sudah disediakan meja belajar, wardrobe, lengkap banget deh. Untuk kamar mandi sudah disediakan di bagian luar untuk sharing anak-anak dan tentunya sudah diperhatikan untuk menjaga suhu di dalam kamar mandi itu juga tetap terjaga, sudah ada bukaan jendelanya dan masuk ke kamar yang kedua. Jadi antara kamar yang pertama dan kamar kedua itu tengahnya ada kamar mandi sharing ya. Dan untuk kamar anaknya kurang lebih juga hampir sama ukurannya dan furnish yang didapatkan juga mirip-mirip. Ini lagi jika memilih opsi yang pertama by IKEA hanya disediakan wardrobe saja nih guys. Jika milih desain by developer, compact dan praktis seperti ini, tinggal bawa koper.
Kamar yang terakhir, kamar utama, tentunya ukurannya paling luas, paling besar nih guys. Compact dan komplit seperti ini. Berasa mewah banget karena bukaan jendelanya yang selebar ini nih guys. Biasanya cuma rumah-rumah mewah, rumah-rumah besar yang bukaan jendelanya serba besar. Tapi ini rumah ukuran 7x12, bayangin deh jendela dan balkonnya segede ini nih guys. Dan sudah menggunakan railing kaca, jadi kesannya juga modern banget. Furnish yang disediakan juga kompak banget, ada laci-laci di bagian tempat tidur bagian bawahnya untuk penyimpanan barang, dan di sini sudah disediakan satu area untuk meja belajar atau meja kerja juga nih guys. Kamar utamanya sudah disediakan area walk-in closet yang terpisah, boleh bikin desain meja rias dengan area wardrobe seperti ini, dan sudah ada kamar mandi dalam nih guys. Kamar mandi dalamnya sudah didesain dengan sangat modern, dominasi warna abu-abu dan sudah cukup komplit ya guys. Untuk vanity cabinet di bawah wastafel ini juga sudah disediakan. Jadi penasaran dan galau nih guys, kira-kira kamu tim Furnish by Developer atau Furnish by IKEA ya? Kalau saya sih kayaknya tim terima beres deh, gak mau repot, dan apalagi furnishnya ini udah disesuaikan banget dengan ruangannya ya. Jadi kayaknya kesannya akan lebih lapang. Nah ini ada tambahan untuk area lantai 3. Dan ini tangga menuju ke area lantai 3, berbeda dengan desain sebelumnya kalau di atas cuman ada rooftopnya saja. Untuk kali ini sesuai dengan permintaan para pembeli, rumah lebar 7 ini udah disediakan kamar ART berikut dengan kamar mandi ART nih guys. Biasanya kayaknya developer udah jarang deh bikin rumah yang ada kamar ART-nya, karena kayaknya kebanyakan pada pakai ART yang pulang hari ya. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil, biasanya ada babysitter atau perlu bantuan. Nah ini udah memenuhi kebutuhan pembeli nih guys, udah disediakan bagian ART-nya. Dan ini untuk area rooftopnya kurang lebih kamu bisa desain seperti ini. Tapi nanti dapatnya polosan saja ya, hanya ada lantai keramik saja. Kalau kamu mau jadiin tempat buat santai, duduk-duduk, tutup kanopi seperti ini opsional ya, sendiri gantiinnya. Masih penasaran? Langsunglah hubungin nomor WhatsApp di bawah ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!